Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Vinka. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang bagaimana saya membaca. Mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah melihat di video tentang second brain, tentang bagaimana membangun second brain, atau juga melihat video review ulasan buku Building a Second Brain, mungkin sedikit nyambung. Tapi buat teman-teman yang baru melihat video ini, nggak apa-apa. Di sini aku akan menjelaskan tentang gimana sih kita bisa memaksimalkan bacaan dengan yang namanya second brain. Apa itu second brain? Second brain adalah sistem pencatatan digital yang didapat dari berbagai sumber. Terus kamu punya semacam sistem personal gitu ya sendiri untuk mencatat semua itu. Jadi kita nggak perlu ingat-ingat atau menghafal lagi gitu. Semua tersimpan dengan baik, dengan rapi di sana. Nah, itu yang akan aku jelaskan karena ada yang masih tanya, terus kayak gimana sih prakteknya, kayak gimana sih realnya. Second brain tiap orang bisa berbeda-beda. Ada banyak banget note taking application gitu ya, apps yang bisa digunakan. Ada banyak juga semacam apa rancangan atau sistem yang cocok untuk satu orang tapi nggak cocok dengan yang lain. Jadi aku cuman bicara dari pengalaman aku sendiri, apa yang aku lakukan dan what works on me, apa yang bekerja atau yang berjalan buatku. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada dari kiri sampai ke kanan adalah proses bagaimana kalau aku baca dan kemudian akhirnya masuk di sistem second brain-ku. Yang di kiri ada inputnya, ada physical book, jadi ya buku fisik kayak gini misalnya. Terus ada Kindle e-book. E-book ada banyak format atau device yang bisa digunakan, tapi aku secara khusus memang punyanya Kindle, jadi ya udah pakai yang punya aja dan memang belinya ya sudah yang ada di Amazon aja biar gampang. Kemudian selanjutnya adalah artikel yang biasanya aku simpan lewat Pocket. Jadi kalau misalnya ada artikel-artikel menarik yang kutemui saat aku browsing gitu ya, itu langsung kusimpan otomatis copy ke Pocket. Karena mungkin aku saat itu nggak lagi pengen baca, tapi artikel itu bagus banget. Suatu saat kalau lagi nganggur bisa cek, bisa langsung lihat di Pocket. Jadi nggak ada artikel yang menarik tapi terlewat gitu. Semuanya itu akan aku hubungkan dengan namanya Readwise. Apa tuh Readwise? Readwise itu aplikasi, selengkapnya aku akan tunjukkan di sini. Nah, ini kalau teman-teman di readwise.io itu ya, .io gitu ya, itu akan sampai di ini halaman website ini. Di situ kalau mungkin orang agak clueless ya, get the most out of what you read gitu. Readwise make it easy to revisit and learn from your ebook and article highlights. Oh, jadi cuman highlighting ya, Vin ya, cuman kasih gampangannya kayak kasih stabilo gitu, maksudnya kayak gitu kah? Iya, sesederhana kayak itu mungkin ya, tapi yang paling penting adalah sebenarnya dari kita membaca dari manapun semua itu akan terkumpul jadi satu gitu. Apa yang menarik, apa yang buat kamu, oh itu pengetahuan baru, oh ini kayaknya kontradiktif sama yang aku pelajari sebelumnya. Nah, semua itu dicatat secara otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman baca di Kindle, kemudian di highlight di sana, kan kita memang bisa highlight di situ, itu akan otomatis langsung masuk ke Readwise. Jadi Readwise ini semacam kalau dibayangkan itu mungkin sebagai corong ya, corong dari berbagai sumber, dia funnels gitu, funneling. Semua sumber yang kita miliki, mau fisik, mau buku fisik, mau buku e-book, electronic book, mau dari artikel, semua itu dia bisa tarik semua. Mau Twitter, Twitter thread juga dia bisa simpan.
itu semuanya dia berfungsi sebagai corong, kemudian dia menyalurkan, dia menyimpan dan juga menyalurkan highlight atau apa saja yang teman-teman ingin catat itu tadi di dalam satu tempat. Bisa di Readwise itu sendiri atau seperti yang aku tunjukkan tadi, kalau aku kemudian aku salurkan gitu ya, aku tampung ke yang namanya note taking apps namanya Obsidian. Kenapa Vin? Kenapa kok habis dari Readwise kok masih harus ke Obsidian gitu? Padahal di Readwise sendiri sudah ada fitur search gitu ya, search ability-nya juga bagus. Kenapa kok kamu masih butuh ditaruh di Obsidian? Ada hubungannya sama yang step selanjutnya, yaitu pengolahan. Maksudnya aku olah sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di Readwise bisa sih dikasih note, tapi kemudian notes-nya itu sendiri tidak bisa aku lihat secara utuh gitu dari awal sampai akhir misalnya. Nah, kalau di Obsidian karena dia adalah note taking apps, jadi dia memang ditujukan untuk mencatat gitu. Jadi dia memang tujuannya adalah untuk kita mencatat, kita bisa kasih macam-macam, kita bisa kasih gambar, kita bisa kasih attachment PDF files, bahkan rekaman suara dan selanjutnya. Jadi dia bisa memproses gitu, memproses catatan yang sudah dikumpulkan oleh si Readwise itu tadi. Kenapa ini penting? Kenapa prosesnya itu menjadi penting buatku? Karena di building a second brain atau ketika fungsi dari second brain itu sendiri, kalau dia cuman bentuk highlight aja itu ya udah bagus sih, tapi kurang kurang nyantol gitu atau kurang bermanfaat. Yang disebutkan oleh namanya Niklas Luhmann ya untuk yang pertama kali lewat tekniknya namanya Zettelkasten untuk menyimpan itu bentuk second brain, salah satu bentuk second brain itu adalah ketika apa yang kamu baca, terus kamu bisa menyampaikan atau punya opini atau punya pendapat, kamu parafrasekan atau kamu kemudian punya pendapat sendiri yang didapat dari catatan atau hasil baca kamu itu tadi gitu. Itulah sebabnya kalau teman-teman lihat di layar itu ada yang namanya X-ray. X-ray itu simply kalau kita X-ray kan kalau kita badan ya misalnya X-ray kan kemudian kita kelihatan tuh rangka sama tulangnya. Nah sama kalau di Obsidian akan lebih mudah aku ketika meng-X-ray catatanku. Jadi udah kelihatan kan, lebih mudah melihatnya dibanding ketika masih ada di Readwise. Jadi aku kemudian bisa lihat inti-intinya apa sih kerangka yang menghubungkan misalnya buku itu. Nah, terus yang kedua ada namanya literature notes. Ini kayak semacam apa reference ya. Mungkin kalau teman-teman ini ada catatan kakinya, itu literature notes bisa disimpan dengan sangat detail di Obsidian, tidak masalah. Terus yang terakhir adalah permanent notes. Permanent notes ini adalah buah pikiran kita sendiri, kalimat yang kalian bentuk sendiri ketika mempelajari atau mencatat hal-hal tadi yang dapat dari buku, dapat dari artikel, dapat dari Twitter misalnya. Ketika kalian sudah bisa bahasa Inggrisnya coin gitu ya, mencetuskan pemikiran kalian sendiri atau misalnya pelajaran apa yang kalian dapatkan di sana itu yang disebut dengan permanent notes. Nah, mengolah semua ini agak susah kalau cuman bersandar di Readwise aja, aplikasi Readwise aja. Jadi itulah sebabnya kenapa aku harus menyalurkan ini ke note taking apps yang namanya Obsidian. Apakah harus Obsidian, Vin? Apakah harus ini, harus itu? Enggak juga sih, orang-orang bisa macem-macem banget gitu. Jadi ada yang merasa udah cukup karena setiap hari bacanya di Kindle, maka di Kindle pun sudah ada apa fasilitas ya, features gitu untuk mencatat semua highlight gitu, mengumpulkan dan bisa diekspor gitu. Itu sudah cukup. That's fine, it's nice gitu kalau memang sudah cukup untuk itu aja sih nggak masalah. Terus habis itu ada juga yang merasa cukup ketika
hasil catatannya, highlights-nya yang didapat dari buku-buku di Kindle, kemudian diekspor ke Goodreads gitu. Di Goodreads sendiri ada fitur untuk menampilkan, bahkan kalau misalnya quotes-quotes atau highlight yang sudah kalian baca itu dan menurut kalian menarik tuh bisa di-publish gitu. Oh, apa aja sih yang menarik, dan itu bisa membuat kalian berdiskusi lebih panjang dengan teman-teman di Goodreads. Kalau itu udah cukup, nggak masalah juga, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak saklek gitu. Yang namanya second brain tuh nggak saklek, memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pertanyaan yang atau komentar yang paling sering ketika sudah dijelaskan seperti ini adalah, "Ya ampun Fir, ribet banget," gitu. "Kalau cuman mau baca aja kenapa sih harus ribet-ribet kayak gini?" Ya kalau nggak mau ribet pun juga nggak apa-apa gitu. Kalau aku sendiri awalnya kenapa tertarik dengan second brain adalah ketika aku baca buku banyak, terus berpikir, "Ya ampun ini aku baca udah banyak," gitu ya. Tapi kadang-kadang buku yang aku baca kayak 2 buku sebelum ini aku udah lupa gitu kalau nggak dicatat. Kalau dicatat pakai, teks, maksudnya ditulis tangan gitu, kok susah banget ya gitu, maksudnya butuh berapa buku, terus gimana nyimpennya gitu. Kalau ditulis secara digital aja bisa sih, itu mungkin di Google Keep atau note taking apps yang lain. Tapi ada nggak cara yang lebih mudah? Nah, ternyata aku merasa menemukan yang namanya Readwise ini itu sangat membantu untuk mengumpulkan semua pengetahuan yang aku dapatkan dari mengonsumsi sumber-sumber pengetahuan kayak Twitter thread misalnya, terus habis itu artikel dan juga buku. Terus kadang masih ada juga komentarnya, "Ya ampun kenapa kenapa susah, masih sangat ribet, nggak sabar," dan seterusnya gitu. Kalau memang buatku ini penting juga karena aku suka membagikan apa yang aku pelajari gitu via ada newsletterku di dagingulik.substack.com, ada juga lewat Instagram pribadi dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kalau tentang nggak sabar atau apa nggak mau bersusah payah, ya nggak apa-apa juga sih. Yang teringat di kepalaku hanya quote ini gitu. Kalau misalnya teman-teman bilang tentang ribet, tentang nggak mau atau nggak sabar, ya nggak apa-apa. It's a choice gitu. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye, sampai jumpa.